Demokrat. Yes. Mas Agus, kita langsung lihat tadi. Aku tertarik ingin membahas lebih jauh tentang Mas Agus memilih pas lagi kita main reality check antara kuda hitam sama kuda putih, milihnya kuda hitam. Kalau tadi Mas Agus bilang kan kuda hitam, walaupun apa ya istilahnya tidak diperhitungkan tapi bisa menang. Nah, kalau selama ini yang terjadi memang rasanya apakah memang Demokrat sebetulnya tidak diperhitungkan? Saya tidak mengatakan kita tidak diperhitungkan sama sekali, tetapi saya ingin menginternalisasi sebuah mindset, mentalitas kepada seluruh kader agar benar-benar memiliki semangat seperti ilustrasi kuda hitam, bahwa tidak selalu dijagokan, tidak selalu mendapatkan perhatian utama, tetapi kerja keras, ikhtiar, melihat momentum dan peluang, dan bisa sukses, bisa memenangkan sebuah kompetisi. Ini selalu saya jadikan sebagai salah satu filsafat dalam kehidupan. Ketika semua kader-kadernya Demokrat dan partai ini mengajukan Mas Agus sebagai calon presiden, masih kebuka nggak diajakin untuk berkoalisi, kesempatannya untuk menjadi calon wakil presiden atau menteri itu? Sangat mungkin. Itu kembali bahwa politik adalah the art of possibilities. Jadi semuanya masih mungkin dan terbuka. Kita harus kembali kepada tujuannya. Tujuannya hanya ingin ikut bertanding atau ingin bertanding dan menang. Kita inginnya menang, tidak hanya ingin bertanding. Kalau hanya sekedar bertanding, ya hanya melengkapi penderitaan. Mas Ahaye untuk melangkah lebih jauh lagi kan tentunya harus ngeberesin apa yang ada di dalam. Ya. Tentang riak-riak yang terjadi di tubuh Partai Demokrat inilah. Belum lama ada kejadian gambar Mas Ahaye dibakar sama salah satu kader di NTT gitu. Ada kejadian-kejadian seperti itu. Untuk solid kan semuanya harus ada satu suara nih. Tapi dengan berbagai macam mungkin dualisme yang masih terjadi, riak-riak yang terjadi dalam tubuhnya Demokrat, gimana Mas Ahaye memastikan bahwa partai ini harus solid karena perang ini udah di depan mata? Gitu. Iya, itu pekerjaan setiap pemimpin dan saya menikmati prosesnya. Saya harus membedakan kalau kita mengacu kepada ancaman terhadap kedaulatan partai seperti yang kami alami tahun 2021, ada upaya KSP Muldoko dengan sejumlah aktor lainnya mencoba untuk mengambil alih kepemimpinan secara inkonstitusional. Artinya itu rongrongan dari luar, eksternal, terhadap kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat. Itulah mengapa kita menempatkan KSP Muldoko dan segelintir orang lain sebagai common enemy bagi Partai Demokrat. Karena cara-caranya sudah benar-benar melabrak logika, akal sehat, dan juga hati nurani. Dan alhamdulillah atas perlindungan Allah dan juga dukungan dari seluruh elemen masyarakat, ya kami bersyukur sekali karena kami tidak sendirian. Mereka simpati bukan hanya terhadap perjuangan Demokrat untuk melawan kezoliman politik ini, tetapi juga karena tahu bahwa kalau Demokrat bisa begitu saja dirampas begitu ya dengan cara-cara yang ilegal tadi, maka nasib demokrasi di Indonesia ini juga dipertaruhkan. Sedangkan ada permasalahan internal. Tadi Mbak Anu mengatakan ada yang tidak terima atas hasil musyawarah daerah. Musyawarah daerah itu adalah sebuah mekanisme pemilihan ketua DPD di tiap provinsi yang kemudian diikuti dengan musyawarah cabang, itu pemilihan ketua DPC di tingkat kabupaten kota. Prosesnya demokratis. Kami selalu berpegang teguh pada ADART yang berlaku, peraturan organisasi, dan semua itu juga disepakati. Nah, dari bawah calon nama-nama itu, siapa yang menjadi kandidat. Jadi prosesnya bottom up. Tapi juga kami memiliki yang namanya mekanisme fit and proper test. Ditentukan dari tingkat pusat, dari ada misalnya 2 atau 3 kandidat, maka kita uji dan juga kita akhirnya memutuskan mana yang kira-kira dengan segala pertimbangan kita berikan kesempatan untuk memimpin partai di daerah 5 tahun ke depan. Akhirnya mungkin ada yang tidak senang, tidak menerimanya dengan baik. Insya Allah mungkin bisa kita handle dengan baik. Oke. Nah, ini juga menjawab pertanyaan ini sih. Mungkin pihak-pihak yang menyebabkan riak-riak ini atau mungkin pihak-pihak eksternal yang melihat bagaimana the way Demokrat ini bergerak, melihat oh Demokrat itu nggak lebih dari sebuah partai dengan politik dinasti. Abis papanya selesai, sekarang anaknya gitu. Anaknya selesai, abis ini siapa lagi? Paling dari keluarganya lagi. Gimana Mas Ahaye mematahkan stigma itu? Karena memang itu yang dilihat sama publik. Saya kenyang ya dari bukan hanya pasti politik.
saya menjadi seorang taruna di Akademi Militer. Itu sudah mulai diuji. Kita lihat nih, ini kan anaknya jenderal, yang kemudian jadi anaknya menteri. Kemudian juga pada saat menjelang Kongres kelima tahun 2020 yang lalu, itu juga forum aklamasi. Jadi ada proses pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. Di sini siapa lagi? Paling dari keluarganya lagi. Gimana Mas Ahaye mematahkan stigma itu? Karena memang itu yang Ya. dilihat sama publik. Saya kenyang ya dari bukan hanya pasti politik. Saya menjadi seorang taruna di Akademi Militer. Itu sudah mulai diuji. Kita lihat nih, ini kan anaknya jenderal, yang kemudian jadi anaknya menteri. Kemudian juga pada saat menjelang Kongres kelima tahun 2020 yang lalu, itu juga forum aklamasi. Jadi ada proses pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat melalui mekanisme aklamasi karena kebetulan saat itu hanya ada satu calon dan itu mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemegang suara yang sah, yaitu para ketua DPD dari 34 provinsi dan juga para ketua DPC 514 kabupaten kota. Artinya juga tidak bisa kemudian dianggap dinasti. Dinasti itu kan kalau tidak ada pemilihan langsung diturunkan seenak-enaknya, ditunjuk. Ya kamu ya sekarang jalankan tanpa ada mekanisme yang demokratis. Kita menggunakan ADART, kita menggunakan tahapan-tahapan yang memang dipersyaratkan begitu. Dengan demikian, tentu apa yang terjadi di Demokrat bukanlah politik dinasti. Tetapi lagi-lagi, kalau ada yang mengatakan itu, saya anggap sebagai lecutan aja untuk membuktikan diri. Saya sampai kapanpun tidak akan bisa melepaskan diri saya sebagai seorang putra Pak SBY. Kualat saya kalau mengatakan seperti itu. Saya justru bangga dan bersyukur karena punya Pak SBY yang menjadi guru bukan hanya bagi Demokrat tapi buat bangsa ini. Menjadi pemimpin besar bukan hanya Demokrat tapi buat bangsa ini. Nah, bagi saya tugas sejarah bagi saya adalah bagaimana melanjutkan yang baik, memperbaiki yang belum baik. Itulah selalu saya mengatakan continuity and change. Ada yang harus dilanjutkan, ada juga yang harus dirubah, harus diperbaiki. Nah, kalau ini yang menjadi spirit dalam saya memimpin Partai Demokrat, saya tidak akan terlalu memperdulikan jika ada yang mengatakan ini sekedar politik dinasti. Ya, terima kasih banyak Mas Ahaye sudah bersedia untuk direpotin seharian kita ikutin olahraga, makan bubur, sampai diajak ke kantornya. Terima kasih banyak, selamat meneruskan pekerjaan Mas Ahaye. Dan itu dia tadi episode Point of View kali ini. Sampai jumpa lagi di episode Point of View berikutnya. Saya Aziza Hanum.